Yes. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua halo YouTube, ketemu lagi bersama gua Hamam di The Fucking Footwear untuk segmen The Fucking Footwear Review. Gimana kabarnya teman-teman? Gua nggak tahu, mungkin video ini rilis ketika masa PPKM masih berlaku. Stay safe, tetap jaga diri sendiri, juga jaga sekitar, terutama keluarga, dengan tetap mematuhi protokol pemerintah. Buat yang WFO, WFH, tetap jaga kondisi dengan tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Tapi tetap di sini gue juga tidak bosan-bosannya untuk menghimbau teman-teman tetap berolahraga, karena itu juga yang bisa meningkatkan antibodi kita. Gue juga di sini masih berolahraga, gue masih jogging ringan, dan jangan berkerumun ya. Dan buat teman-teman yang suka futsal, tolong aware lah sama sekitar, jadi tetap jaga kebersihan, jangan lengah. Sesuai dengan video gue sebelumnya, di segmen kali ini gue bakal nge-review sepatu futsal anti mainstream. Ya, sepatunya adalah X-Munich Continental V2. Spesial karena ini dari brand legendaris. Kenapa gue bilang legendaris? Karena ini brandnya udah dari tahun jebut, bahkan dari sebelum kita merdeka. Jadi sepatu X-Munich ini itu diperkenalkan di tahun 1939. Jadi 6 tahun sebelum kita merdeka, sepatu ini udah rilis. Dan ini brand yang datang dari negara asal muasalnya futsal, kalau gua nggak salah, yaitu Spanyol. Dan sehingga sepatu ini digunakan atau banyak digunakan oleh para pemain futsal pro di luar, terutama di area Spanyol gitu. Di area Spanyol, maksudnya banyak atlet-atlet pro yang menggunakan sepatu ini. Dulu, gue inget banget dulu kalau kita pengen beli sepatu-sepatu yang aneh-aneh kayak gini dari brand yang anti mainstream kayak gini, dulu itu kita harus inden atau kita belinya pakai platform online seperti eBay. Jadi kayak X-Munich, Concave, dulu tuh kita susah banget dapetinnya. Sekarang ini sudah mudah banget didapatkan karena Indonesia sudah import, jadi ada distributor resminya di Indonesia yang didatangkan. Setahu gue ini didatangkan langsung dari Malaysia. Ngomongin soal banyak pemain luar yang menggunakan sepatu ini, ada satu atlet futsal yang cukup terkenal, yaitu Sergio Lozano. Nah, Sergio Lozano itu menggunakan sepatu ini untuk special edition-nya. Jadi, sepengalaman gue sebagai footwear designer, ada dua cara ketika brand ingin membuat sepatu special edition untuk brand ambassador atau atletnya. Yaitu pertama, mereka membuat all new design, jadi didesain dari awal. Atau yang kedua, menggunakan existing model. Nah, biasanya kalau menggunakan existing model, itu pasti melalui proses trial juga, fitting juga. Berarti dengan kata lain, sepatu ini sudah melalui pengetesan oleh si Sergio Lozano itu sendiri gitu. Dari segi fitting, terus dari mulai kenyamanan, sehingga ya kurang lebih teman-teman akan mendapatkan spek yang kurang lebih sama yang digunakan oleh Sergio Lozano, kurang lebih seperti itu. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih dulu untuk teman gue Maisa Ibrahim yang telah meminjamkan gue sepatu ini untuk gue tes. Lanjut, seperti biasa gue akan nge-review sepatu ini dari hal yang gue suka dan gue tidak suka. Dan seperti biasa gue akan memulai dari hal yang gue suka dulu dari sepatu ini. Yang pertama adalah uppernya. Gue suka banget sama uppernya karena bisa dilihat ini konstruksinya, dia itu overlapping atau pertibanan dari material PU gitu. Jadi setelah gue pelajari, ini bukan kulit asli, tapi dia ini kulit sintetik, tapi grade-nya tidak bisa disamakan dengan kulit sintetik yang murahan. Jadi ini termasuk kulit sintetik dengan kualitas yang bagus. Itu bisa gue rasakan dari si sepatu ini bisa memeluk kaki gue dengan baik gitu. Itu juga mungkin berkat konstruksi overlapping PU-nya, sehingga dia bisa memeluk kaki gue dengan maksimal. Terus keunggulan dari material sintetik juga dia tidak terlalu berat, dan di sini juga dia sematkan beberapa mesh di collar terutama, sehingga dia memiliki sirkulasi yang bagus, terutama di bagian tang. Di bagian tang juga dia menggunakan material mesh. Jadi ada tetap udara yang masuk, dan di PU-nya juga dia memberikan perforated. Di sini ada bolong-bolong. Itu juga mungkin bisa mendukung untuk udara keluar masuk, sehingga di dalam sepatu kaki teman-teman tidak terlalu panas. Dengan banyaknya overlapping PU ini juga banyak support. Jadi kalau gue pegang di sini, heel counternya tidak ada material keras di dalamnya. Yang gue rasakan dia cukup mencengkram, karena mungkin di sini gue ngelihatnya dia ada dua material bertumpuk. Pertama itu CPU-nya, kedua di sini ada list mungkin TPR. Jadi dalamnya mungkin di sini ada TPR juga. Jadi sehingga dia bisa mencengkram
bagian heel dengan maksimal. Terus di bagian depan juga di sini gue ngerasanya nggak ada reinforcement tambahan. Ini kembali lagi mungkin karena karakteristik si materialnya sehingga ini mendukung. Tanpa dikasih reinforcement tambahan pun ini sudah support. Poin yang kedua gue suka Poin kedua yang gue suka dari sepatu ini adalah insole-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk insole-nya, dan setahu gue ini insole juga diaplikasikan ke semua sepatu X Munich, nggak cuma dari Continental V2 ini. Dan gue suka dia menggunakan EVA Honeycomb dengan lining single mesh. Pertama, dia ringan. EVA itu udah ringan. Lu kasih bolong-bolong, makin ringan. Dia memberikan daya pantul yang lebih bagus gitu, dan dia kenyal. Kalau dia full, dia tidak ada bolong-bolong honeycomb gini, dia jauh lebih stiff daripada dibikin honeycomb seperti ini. Kedua, dengan adanya bolong-bolong ini, dia juga bisa mendukung untuk udara panas masuk keluar gitu. Dan itu didukung oleh liningnya single mesh. Pertama, mesh itu adalah kuat dan ringan. Terus di sini gue ngeliatnya single meshnya ini dia bertekstur, sehingga dia bisa mencengkram kaki teman-teman di dalam sepatu, sehingga ketika dipakai sepatu ini, kaki teman-teman tuh tidak slippery, stay di tempatnya. Poin ketiga yang gue suka dari sepatu ini adalah desainnya. Gue ngerasanya sepatu ini tidak hanya bagus untuk teman-teman gunakan di dalam lapangan untuk bermain futsal, tapi sepatu ini juga bisa dijadikan untuk statement teman-teman. Saya punya teman, dia tuh anak basket banget. Gue bisa tahu itu bukan dari karena dia jago main basket atau gue sering lihat dia main basket, enggak, tapi ketika dia hangout, dia sering menggunakan sepatu basket untuk daily beaternya atau untuk digunakan ketika dia main atau dia hangout gitu. Nah, tidak banyak sepatu futsal yang bisa digunakan seperti itu. Bahkan kebanyakan ketika teman-teman main dengan sepatu futsal mungkin akan disangkanya norak gitu. Orang mana yang main ke mall pakai sepatu Mercurial gitu, nggak ada. Dan gak banyak sepatu yang bisa menyajikan desain yang bisa dipakai untuk harian juga gitu. Jadi buat gua, adanya X Munich masuk ke Indonesia ini itu menjadi angin segar untuk orang-orang seperti saya yang pengen dilihat kayak, ini anak futsal banget, tanpa gue bilang gue ini anak futsal gitu. Enggak. Jadi ketika gue pakai sepatu ini buat hangout, dan tidak mungkin sepatunya warna neon juga dong, karena di sini X Munich juga menyajikan warna-warna yang casual. Ada yang warna coklat, ada yang warna hitam, bisa dilihat gitu. Ada yang warna full white, warna favorit gue gitu. Jadi ketika teman-teman pengen sepatu ini adalah sepatu yang menjadi alat tempur teman-teman di lapangan, teman-teman bisa kasih warna-warna yang warna pink, warna neon gitu, kayak seperti yang saya pegang ini. Tapi kalau misalkan teman-teman beli sepatu ini, tujuannya adalah untuk teman-teman pakai harian juga, dan teman-teman bisa nendang bola ketika ada bola gitu. Teman-teman bisa langsung main futsal dengan sepatu ini gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan warna-warna yang bisa menunjang multi occasion. Segitu dulu untuk poin yang gue suka dari sepatu ini, dan next seperti biasa gue akan langsung masuk ke poin-poin yang gue kurang suka dari sepatu ini. Yang pertama itu adalah sizingnya. Gue nggak tahu kenapa ya, gue ngerasanya sizing itu adalah ya size sepatunya gitu. Kaki gue size 43, tapi ketika gue menggunakan sepatu ini size-nya juga sama. Ini adalah size 43 juga sama. Tapi gue ngerasanya di sini panjangnya 44. Ya ini kembali lagi, berarti saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk membeli online untuk sepatu X Munich ini, karena mungkin sizingnya bukan sizing kita. Jadi ya ada baiknya teman-teman fitting dulu untuk menyesuaikan kaki teman-teman. Saya sih ngerasanya akan menjadi masalah ketika kaki teman-teman itu adalah lebar. Tapi kalau kaki teman-teman itu adalah tipenya panjang, mungkin ini tidak akan terlalu menjadi masalah. Oke, poin kedua yang gua kurang suka dari sepatu ini adalah ini berat. Beratnya mungkin bukan dari uppernya. Ya, walaupun memang dengan banyak piu yang bertumpuk ini, walaupun tadi saya bilang piu itu ringan, tapi tetap ketika banyak pertumpukan ya pasti akan memberikan sedikit berat. Tapi yang saya rasa, asumsi saya, itu beratnya itu bukan dari uppernya saja, tapi dari outsole-nya. Karena bisa kita lihat untuk seri Continental V2 ini beda seperti seri G3 atau seri Greska. Dia tuh ada bantalan midsole pylon-nya atau bantalan EVA-nya. Jadi tidak full rubber capsule seperti ini gitu. Dengan kata lain, dengan dia full capsule rubber, jadi ini rubber full, ya otomatis akan berat. Dan di sini juga saya ukur kurang lebih sekitar 6-7 mili ketebalan si outsole rubbernya. Jadi memang ini menjadikan sepatu ini cukup berat. Hand feel saya, mungkin teman-teman bisa koreksi di kolom komentar nanti, cuman hand feel saya ini sekitar 300 gram ke atas. Walaupun memang di sini tetap ada bantalan EVA-nya, tapi di sini sangat minim, sangat kecil sekali, sehingga hampir saya bisa bilang 90%, ya itu 85% ini adalah rubber dan cukup tebal.
jadi berat. Poin ketiga yang saya kurang suka dari sepatu ini adalah fitting di area femnya. Jadi bisa dilihat teman-teman, ini sangat-sangat visible, sangat-sangat kelihatan. Jadi kalau bisa dilihat, dia di area fem ini cukup naik. Kembali ke tadi, masalahnya adalah masalah sizing karena naik 1. Jadi saya harus ngikatnya cukup tight di sini, cukup ketat di sini, sehingga di bagian femnya dia naik. Sehingga ini memberikan kesan roomy di area depan. Depan kaki teman-teman, area jempol kaki itu tidak tersupport dengan maksimal, kurang lebih seperti itu. Sehingga ada potensi untuk bagian depan ini agak-agak tidak konsisten, tidak stabil. Jadi di sini gue ngerasanya di sini agak kurang stabil kalau gue kayak misalkan ngelakuin concong misalkan, atau kayak misalkan gue nendang pakai punggung kaki. Nah, itu juga agak-agak sedikit masalah di sini gitu, karena itu tadi kurang dapat feel-nya karena kaki teman-teman tidak menempel langsung dengan si sepatunya gitu. Jadi agak-agak rumit di sini. Kurang lebih seperti itu. Gue akan masuk ke kesimpulan. Seperti biasa gue akan masuk ke kesimpulan. Jadi yang pertama itu masalah dari segi kualitas. Itu 9 dari 10. Ya, dari segi kualitas, build quality, gue ngerasa ini materialnya cukup bagus. Dan di sini juga, ya kembali lagi, build quality China, ya have to admit, bagus. Lemnya juga sangat-sangat rapi. Ini sudah hancur karena sering dipakai. Jahitannya juga sangat rapi, potongan material sangat rapi, build quality material juga sangat-sangat bagus. Sudah sering dipakai oleh teman saya. Teman saya ini kiper, jadi sering jatuh-jatuhan gitu, sering bergesekan dengan tehel gitu. Jadi tapi di sini yang beset atau yang rusak ini masih minim gitu, atau masih dibilang si materialnya masih kuat, hanya si permukaannya aja yang ledes. Oke, dari segi fitting 6,5 dari 10. Gua agak-agak ngerasa kurang dari fitting karena pertama masalah sizing itu satu, kedua ya roomy di area depan. Walaupun memang dia sangat-sangat support di bagian tengahnya, tapi depannya sangat-sangat loose. Nah, ini juga nyambung ke poin berikutnya adalah kenyamanan. Kenyamanan gue cukup bagus, ini 8 dari 10. Kenyamanan karena gue ngerasa sepatu ini bisa memeluk di beberapa tempat. Jadi tidak semua, atau di area selain femnya itu memeluk sangat baik dan cukup nyaman, terutama di support juga karena insole-nya ini menggunakan EVA Honeycomb gitu. Oke, dari segi desain 8 dari 10 solid. Gua ngerasa sepatu ini bisa jadi statement teman-teman. Jadi walaupun desainnya mungkin agak-agak klasik, dan saya pribadi sebenarnya ini bukan tipe desain saya juga gitu, tapi ada poin di mana sepatu ini bisa digunakan multi occasion dan bisa jadi statement teman-teman yang anak futsal banget. Buat gue ini suatu hal yang fresh di market futsal Indonesia. Jadi gua kasih 8 dari 10. Dari segi harga 7,5 dari 10. Jadi harganya masih terbilang mahal. Untuk market Indonesia ini masih terlalu mahal. Bisa dipahami karena sepatu ini masih diimport dari luar. Jadi kita masih belum ada distributor yang bisa memproduksi di Indonesia, sehingga sepatu ini cukup mahal untuk didapatkan. Dari beberapa marketplace yang saya temui dan saya coba cek di harga-harga toko, itu harga sepatu ini itu bisa teman-teman dapatkan di harga 850.000 sampai 1.200.000. Jadi dan fun fact-nya adalah sepatu ini adalah sepatu termurah yang teman-teman bisa dapatkan di seri X Munich Futsal gitu. Jadi masih terbilang mahal, tapi bisa dipahami karena ini masih import, kurang lebih seperti itu. Ya, total skor 39 dari 50, skor yang tidak jelek dan cukup bagus untuk sepatu futsal. Dan rekomendasi gue, tahan dulu, coba dulu, sikat dulu. Kalau kata gue, mending coba dulu. Karena kembali lagi ada masalah sizing yang menurut gue ini cukup krusial gitu. Jadi saya berharap teman-teman bisa coba dulu, tidak membeli ini secara online, sehingga teman-teman tahu size teman-teman yang cocok itu di size berapa. Saran gue coba turun satu size dulu dari size teman biasa. Kayak misalkan gue size 43, mungkin ketika gue fitting gue akan coba dulu dari size 42. Misalkan ini memang sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan dari segi fitting, utamakan fitting. Desain mungkin bisa kedua. Saran gue ketika teman-teman ngeliat sepatu, utamakan ketika teman-teman ngeliat sepatu, desain bagus, teman-teman ngedeket. Ketika teman-teman pakai, itu fitting dulu yang pertama, bukan desainnya gitu. Jadi utamakan fitting, karena itu bisa ngarahnya ke cedera. Segitu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tetap menjadi diri sendiri, be authentic, dan don't forget to be the first person to love your pulse. See you on the next video. Gua Hamam sign out. Yaudah. Ciao.